Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan melakukan pengawasan atau supervisi penyidikan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal itu juga ditegaskan oleh Komisi 3 DPR RI saat pembentukan panitia kerja atau panja pengawasan kasus ini. Pengusutan kasus dugaan korupsi mantan Jampitsus Febri Adriansyah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Polisi telah menetapkan Febri yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus sebagai tersangka. Meski demikian, Febri belum ditahan. Berbeda dengan tersangka lainnya, Don Rito telah berada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Meski kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, KPK menegaskan akan melakukan pengawasan atau supervisi dalam penyidikan kasus ini. Berarti Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima undangan, ini undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya, ya, yang ditujukan kepada pimpinan terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK, ya, itu terkait dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara di APH lain. Supervisi oleh KPK juga disampaikan Komisi 3 DPR saat mengumumkan pembentukan panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menegaskan pengusutan juga akan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan mendorong pertemuan antara Kortas, Tipikor, Barreskrim Mabes Polri, ya, dan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas, Tipikor, dan nanti akan disupervisi oleh KPK. Ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak pengusutan harus dilakukan transparan dan dapat dipantau langsung oleh publik. Perlu ada transparansi yang jelas ya tentang perkara-perkara pokoknya. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti masyarakat menganggap bahwa sebenarnya kasus ini adalah perang antara institusi aparat penegak hukum. Oleh karena itu menjadi penting bahwa kasus ini harus ditelusuri dengan adil, dibuka secara adil agar supaya masyarakat bisa mengawasi, bisa mengikuti dengan baik, agar supaya ketika kasus ini bergulir sampai ke pengadilan ada trust masyarakat bahwa kasus ini benar-benar kasus korupsi. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi, yakni korupsi PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta korupsi pasokan batubara yang menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera. Dengan barang bukti yang disita penyidik 74 kg emas dan uang tunai yang ditaksir senilai 476 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya kita bahas terkait dengan penyidikan kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah bersama dengan Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau Komjak, Bang Nur Rahman, dan juga mantan penyidik KPK, Bang Yudi Purnomo. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Bang Nur Rahman. Selamat petang. Saya ke Bang Nur Rahman dulu nih sebagai Komisioner Komjak. Tentu yang ingin kita tahu, semoga Bang Nur Rahman ini punya informasinya nih terkait dengan keberadaan Febri, statusnya seperti apa dan apa penjelasan ke publik kenapa belum ditahan berbeda dengan tersangka yang satunya lagi. Ya, tentunya kaitannya posisinya di mana karena yang bersangkutan memang belum ditahan dan baru dilimpahkan ke kejaksaan kan baru hitungan hari, dan kemungkinan di hari besok Senin kita akan lihat bersama perkembangannya sejauh mana. Tapi menurut Anda tidak ditahannya Febri Adriansyah, ex-Jampitsus ini sesuai dengan prosedur hukum ya? Ya, tentunya itu
penahanan ataupun tidak penahanan itu kan kewenangan di penyidik gitu kan, dan di sini penyidik di jaksa itu kan baru mendapatkan pelimpahan, sehingga tentunya perlu ada mekanisme biar perkara ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oke, ini yang menjadi harapan kita bersama, perkara ini tuntas setuntas-tuntasnya. Karena dalam penyidikannya ada keterlibatan KPK namun hanya sebatas mensupervisi. Ini yang ingin saya tanyakan ke Bang Yudi sebagai mantan penyidik KPK. Menurut Anda sejauh mana nih kewenangan KPK untuk mensupervisi penyidikan terkait dengan kasus ini? Ya, kewenangan KPK memang ada di dalam Undang-Undang KPK bahwa mereka bisa melakukan supervisi dan koordinasi terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain. Dalam hal ini, kasus ini kan dari pelimpahan dari penyidikan Polri ke penyidikan kejaksaan, artinya di situ KPK bisa masuk. Tetapi KPK tentu tidak bisa mengintervensi ataupun masuk terkait dengan formilnya, mereka paling hanya di dalam kulit-kulitnya saja menanyakan sejauh mana dan sebagainya. Namun Mas, bahwa KPK di sini yang diketahui juga oleh kejaksaan maupun kepolisian bisa mengambil alih kasus ini jika kasus ini ternyata berlarut-larut tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan atau diduga KPK menduga ada intervensi dan lain sebagainya. Itu KPK bisa mengambil alih langsung. Namun bagi saya bahwa kalau kita melihat dari proses penyidikan Polri kemudian dilimpah ke kejaksaan penyidikan juga, bahkan Polri sudah menetapkan 2 tersangka walaupun 1 tersangka belum dilakukan penahanan. Bagi saya itu tinggal menunggu waktu saja. Saya melihat sebenarnya sudah ada komunikasi segitiga antara pemimpin Polri, pemimpin kejaksaan maupun pemimpin KPK untuk melihat secara helikopter view win-win solution dari perkara ini seperti apa. Jangan sampai nanti kemudian malah perkara ini malah jalan di tempat, going nowhere, tidak on the right track. Jadi bagi saya saat ini kan teman-teman kejaksaan tentu kita percayakan saja bahwa mereka yang penyidik-penyidiknya juga pasti adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan konflik kepentingan dengan Pak Febri gitu sebelumnya, misalnya bawahannya atau pernah punya dalam pengaruhnya Pak Febri dan sebagainya. Jadi saat ini sebenarnya akan lebih mudah dari kita untuk bisa mengawasi karena dari polisi sudah 2 tersangkanya seperti itu dan tidak mungkin istilahnya malah mundur gitu kan, tidak tersangka hanya 1, bahkan tidak mungkin. Bahkan bagi saya justru ini akan bisa bertambah, apalagi barang buktinya kan sudah ada dengan jumlah uang yang fantastis dan emas yang 74 kilo. Begitu. Nah, ini yang menjadi perhatian publik juga memastikan bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung ini transparan. Tentu jadi pertanyaan ini Bang Nur Rohman, karena yang diusut ini adalah ex-Jampitsus begitu. Apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh Kejagung sehingga betul-betul penyidikan kasus ini transparan? Tentunya kita harus memperkuat sistem pengawasan, baik pengawasan dari internal maupun dari eksternal. Dan kita optimis, sejauh ini optimis, kenapa? Karena satu, PLT Jaksa Agung Muda Pidana Khusus adalah secara definitif yang bersangkutan Pak Rudi Margono merupakan Jaksa Agung Muda Pengawasan. Sehingga memang tupoksinya Pak Prof. Rudi Margono ini sebagai Jamwas, tentunya memang ketika ada oknum ataupun insan adiaksa yang melakukan perbuatan tercela, itu tanggung jawab Jamwas. Dan dalam hal ini ketika ada Pak Jampitsus, mantan Jampitsus yang terlibat dalam perkara ini, tentunya itu sudah melekat jadi tanggung jawab dari Jamwas. Dan sekarang sudah bola ada di Kejaksaan Agung. Publik menunggu dan ini sudah diberi kesempatan, sehingga kesempatan ini harus dibuktikan dengan kerja nyata dan secepatnya agar kepercayaan publik tetap bisa terjaga. Secepatnya ini apa yang implementasinya? Terlebih kan Komisi 3 juga membentuk panja untuk mendesak agar pengusutan kasus ini berlangsung independen.
tentunya kecepatan dalam di sini konteksnya adalah tetap sesuai dengan prosedur, tetapi juga menjadi skala prioritas penyelesaiannya. Oke, skala prioritas dalam penyelesaiannya. Saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, tadi Anda sempat bilang bahwa harus dibongkar sampai tuntas begitu. Apakah ini Anda membaca tidak hanya berhenti pada 2 tersangka ini saja? Karena seperti yang kita saksikan bersama, ratusan miliar rupiah, 74 kilogram emas, ini tidak hanya berhenti di 2 tersangka ini saja menurut Anda? Wah, tepat sekali. Dari 3 kasus, ya kan, mulai dari awalnya suplai batu bara ke PLTU gitu kan, Asabri gitu kan, Krakatau Steel ya, termasuk uang yang begitu banyak dan fantastis. Bahkan Pak Febri di dalam konversi persnya mengatakan ada yang memiliki uang tersebut gitu kan, dan ada kutip ya loh, bisa jadi kenapa bukan dia mengatakan dia gitu yang memiliki, ada orang lain. Tentu ini yang bagi saya sangat menarik ya, seorang pejabat ya di negeri kita berbicara seperti itu. Nah ini tentu yang harus ditelusuri ya kan kebenarannya, walaupun tadi saya katakan bahwa saksi atau apapun gitu ya itu bisa membuat alibi sedemikian rupa, nggak jadi masalah. Tapi saya pikir di sini sekali lagi ya kita mempercayakan lah kepada teman-teman kejaksaan, karena memang Mas, tidak mudah juga bagi Polri ya kemudian kemarin itu melimpahkan gitu. Karena apa yang dilimpahkan adalah penyidikan. Apa yang membuat ini tidak mudah? Karena kan bukti dan juga saksi sudah diperiksa dan dikumpulkan. Bukan, yang dilimpahkan kan selama ini kan adalah bekas perkara yang sudah lengkap, bukan penyidikan. Gitu loh Mas. Ya kan? Nah, ini kan penyidikan dilimpahkan ke penyidikan. Saya pikir teman-teman Polri pun ya tentu sudah membahas dan berdiskusi mengapa kemudian teman-teman Polri mengambil langkah ini. Dan kemudian teman-teman kejaksaan pun juga pasti sudah melakukan konsolidasi untuk mengambil ini ketika proses penyidikan. Bukan dengan misalnya mengirim jaksa peneliti ataupun kemudian memberikan masukan-masukan dan saran gitu. Jadi saya pikir ini adalah komunikasi yang bagus di antara kedua instansi, bahwa tidak ada hal-hal yang kita lihat di luar sana adanya upaya adu domba antara kepolisian dan kejaksaan. Padahal kalau kita lihat Kompes pun juga berlangsung dengan baik, komunikatif dan sebagainya. Dan perlu diingat ya bahwa antara jaksa Jampitsus yang baru ya PLT Pak Rudi Margono dan Kortas Tipikor kepalanya Bang Toto itu kan dulu juga SKPK juga gitu kan. Dan kemudian ada Bang Asep dari Deputi Penindakan KPK gitu kan. Jadi semua ini kita sudah kenal integritas masing-masing. Makanya kenapa saya pun juga percayalah bahwa kasus ini akan tuntas seperti itu. Ini harapan publik juga ya, kasus ini akan tuntas. Ke atas, ke samping maupun ke bawah. Siapapun yang bertanggung jawab harus dibawa ke muka persidangan. Begitu, Mas. Baik, ke Komjak terakhir, tentu ini menjadi perhatian publik, apalagi kasusnya itu seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Yudi, bahwa ini pelimpahannya berat ini. Apa yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung langkah pertama untuk meyakinkan publik dan juga proses hukumnya ini secara transparan? Tentunya harus segera mengambil langkah yang strategis, transparansi itu lebih utama. Termasuk langsung menahan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Anda? Tentunya dalam penanganan perkara ini tuntas, terus juga memperhatikan hukum acaranya seperti apa. Jangan nyampe fokus di bukti yang sudah ada, tetapi kita lemah di hukum acaranya. Baik, kalau begitu ini yang menjadi fokus kita bersama yang tadi disampaikan oleh Mas Yudi, bahwa ternyata penanganan kasus ini tidak hanya berhenti di 2 tersangka saja. Kalau dari Komjak sendiri melihat langkah yang diambil oleh Kejagung ini akan seperti apa? Betul akan tidak berhenti di 2 tersangka saja atau akan ada tersangka-tersangka selanjutnya? Tentunya karena ini masih hitungan hari, pasti kemungkinan itu tetap ada ya. Tetapi semuanya akan berdasarkan data. Dan kita yakin Kejaksaan Agung akan membuktikan bahwa mereka akan tegas dalam penegakan hukum seperti hal-hal ataupun yang sebelum-sebelumnya. Dari Mas Yudi sendiri, tadi saya menarik apa yang disampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan KPK ini terus dilakukan, tapi KPK juga bisa mengambil alih kasus ini. Menurut Anda, langkah itu kemungkinan akan diambil oleh KPK? Ya, kalau bicara mengenai kemungkinan diambil, saya pikir tidak. Ya, saya yakin sekali tidak. Kasus ini akan dituntaskan oleh kejaksaan. Karena tadi bahwa
bahwa ini sudah ada komunikasi di antara pimpinan kepolisian dan pimpinan kejaksaan. Jadi kejaksaan yang menjadi penyidik ya teman-teman itu tentu tidak akan main-main. Mereka pasti akan menuntut kasus ini. Sehingga saya pikir KPK pun ya mereka pun juga hanya melihat dari luar ya sebagai kewenangan mereka supervisi ya, tidak langsung masuk material gitu. Jadi mereka hanya menunggu saja karena tadi saya katakan bahwa karena sudah ada komunikasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan bahkan penyerahan barang bukti yang begitu banyak ke kejaksaan, artinya kasus ini ya insya Allah pasti akan tuntas. Saya percaya itu gitu. Oke, harapan itu tentu jangan sampai hanya jadi omong kosong belaka ya. Jangan sampai omong-omong tapi harus direalisasikan dalam proses penegakan hukum yang transparan. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dan juga Bang Nur Rohman, Komisioner Komcek, telah berbagi informasi dan perspektifnya.